La takum fihi abada. Wahai Nabi Muhammad, jangan sholat di dalamnya abadan, selama-lamanya. Makanya Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk bakar itu masjid, Pak. La masjidun, adapun masjid ussisa yang dibangun alat takwa, atas dasar betul-betul takwa, ingin menyatukan umat, menjadi tempat ibadahnya umat, menjadi tempat bersatunya umat, kegiatan-kegiatan sosial, ibadah juga dilakukan di situ, dibangun dalam rangka ingin mencari ridho Allah atas dasar takwa. Min awwali yaumin, ketika engkau datang pertama kali di kota Madinah, ahaku, lebih berhak antaku mafihi, untuk kamu sholat di dalamnya. Tuh, Pak. Ini adalah perintah atau larangan Allah kepada Nabi Muhammad. Jangan sholat di dalamnya. Justru masjid yang kamu bangun pertama kali ketika engkau datang ke Madinah, itu lebih berhak kamu sholat di dalamnya. Karena masjid itu dibangun di atas takwa. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa, pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad ketika Nabi sampai ke kota Madinah, itu masjid apa? Nah, ternyata kalau kita lihat susunan ayat ini, Pak, masjid itu adalah Masjid Quba. Kan ini bercerita tentang Masjid Diror. Lah Masjid Diror itu dekat dengan Masjid Quba. Ayat ini kalau kita lihat ya, sebelumnya, setelahnya bercerita tentang Masjid Diror, maka ayat ini menunjukkan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul ketika Rasul sampai ke Madinah, dibangun atas dasar takwa, itu lebih baik dan lebih berhak untuk Rasul sholat di dalamnya adalah Masjid Quba. Kalau melihat susunan ayat ini. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, sebagian ulama-ulama ya, ulama-ulama kita ya, sebagian ulama salafus soleh zaman dulu itu juga ada yang berpendapat seperti itu, Pak, menguatkan bahwa masjid yang dimaksud itu adalah Masjid Quba. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Umar putranya, dan juga sahabat Zaid bin Sabit, dan juga seorang tabi'in Imam Sa'id bin Musayyib. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri, Pak, ketika ditanya oleh sahabatnya, yang dimaksud masjid pertama kali yang Rasul bangun atas dasar takwa ketika Rasul baru sampai kota Madinah itu apa? Tapi Rasul mengatakan itu adalah Masjid Nabawi. Gitu, Pak. Ada beberapa hadis, di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ainal masjidul ladzi ussisa 'ala taqwa?" Rasul, pas saat itu Rasul berada di masjid, Pak, di Masjid Nabawi. Abu Sa'id mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri, "Rasul, masjid yang pertama kali dibangun di atas dasar takwa yang disebutkan dalam ayat ini, itu yang dimaksud masjid mana?" Rasulullah SAW mengatakan, "Huwa masjidukum hada." Itu adalah masjid ini, masjid kalian ini, yang kita bangun bersama-sama, yaitu Masjid Nabawi. Nah, kemudian juga Bapak Ibu hormati, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia mengatakan, ada dua orang sahabat di zaman Nabi itu berselisih pendapat, Pak. Ya.
Ketika memahami ayat itu, masjid yang pertama kali engkau bangun di atas takwa ketika engkau baru datang ke Madinah itu, dua orang sahabat itu berbeda pendapat. Yang satu mengatakan itu Masjid Quba, yang satu mengatakan tidak, itu Masjid Nabawi. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah menjawab, huwa masjidi hadza. Itu adalah masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Dan pendapat ini Bapak Ibu saya hormati, pendapat ini dikuatkan dan dipilih oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud masjid itu adalah Masjid Nabawi. Kemudian dipilih oleh seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Juga oleh Imam Sya'bi, juga oleh Imam Hasan Basri. Nah, gitu Pak. Dan ini bagaimana ini Pak? Kok yang satu mengatakan Masjid Quba, yang satu mengatakan Masjid Nabawi. Bahkan Masjid Nabawi ada hadisnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir Pak, yang punya kitab tafsir ini, beliau menggabungkan. Sebetulnya kedua pendapat itu tidak bertentangan. Kedua-duanya betul. Ketika kita lihat hadis, kita lihat ayat ini, kalau kita pahami apa adanya, pasti pemahaman kita mengarah bahwa masjid yang pertama kali dibangun Nabi itu adalah Masjid Quba yang disebutkan di ayat ini. Maksudnya adalah Masjid Quba. Cuma gini Pak, kalau masjid yang pertama kali dibangun atas dasar takwa dalam ayat ini kok kita pahami adalah itu Masjid Quba, berarti Masjid Nabawi itu lebih berhak. Kalau yang dimaksudkan masjid yang pertama kali dibangun Nabi atas dasar takwa itu adalah Masjid Quba, apalagi Masjid Nabawi. Pasti Masjid Nabawi itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi lebih di atas dasar takwa. Bisa dipahami Pak ya? Ah, begitu. Jadi masjid yang dibangun di atas dasar takwa pertama kali, ayat ini maksudnya kalau kita pahami adalah Masjid Quba, maka Masjid Nabawi lebih lagi. Jadi seakan-akan Rasul mengatakan kalau Masjid Quba itu adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, kalau Masjid Nabawi lebih lagi, lebih dibangun di atas takwa. Jadi berarti ayat-ayat ini menunjukkan masjid itu ya Masjid Quba, ya juga Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi juga banyak fadilahnya, keutamaannya kan Pak. Sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada sholat di selain Masjid Nabawi dengan pahala 1000 ya. Nah, gitu, 1000 sholat. Sekali sholat di Masjid Nabawi lebih utama pahalanya daripada 1000 sholat yang dilakukan di masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, sholat sekali di Masjidil Haram pahalanya lebih utama, lebih baik 100.000 sholat yang dilakukan di masjid selain Masjid Haram. Kalau Masjidil Aqsa, sekali sholat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 sholat daripada sholat yang dilakukan di selain Masjid Aqsa, kecuali Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Kemudian Bapak yang saya hormati, Masjid Quba juga Pak, Masjid Quba juga. Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah itu ketika berada di Madinah selalu menyempatkan diri untuk pergi ke Masjid Quba, untuk sholat di Masjid Quba. Cuma kadang-kadang Rasul kalau memang ada kendaraan, Rasul naik kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan, Rasul jalan. Seringnya Rasul pergi ke Quba itu pada hari Sabtu. Kadang-kadang berkendara, kadang-kadang jalan kaki. Apakah harus Sabtu, Ustaz? Enggak. Ya. Pokoknya hari apapun dianjurkan untuk kita pergi ke Masjid Quba untuk sholat di Masjid Quba. Kalau kita sampai ke kotanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang sampai ke kotanya Nabi Muhammad, maka dia dianjurkan untuk pergi ke Masjid Quba
dianjurkan untuk ziarah makamnya Nabi, dianjurkan untuk menziarahi makam Baqi, dan dianjurkan untuk menziarahi makam 70 syuhada yang dimakamkan di bawah gunung Uhud. Dalam sebuah hadis, Pak, yang diriwayatkan, sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Hanif. Hadis ini dinyatakan sahih. Man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian sholat apa saja. Pas ada fardu ya sholat fardu, pas nggak ada fardu ya sholat tahiyatul masjid atau sholat apa saja. Maka pahala sholat di Masjid Quba itu sama dengan pahala umroh. Itu kalau dari rumahnya, Pak, ya. Kalau kita singgah di hotel berarti kita dari hotel. Kalau kita singgah di penginapan, kita datangi dari penginapan. Nah. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Usaid bin Bahir Al-Ansori. Rasul mengatakan sholatun fi masjid Quba ka umroh. Sholat di Masjid Quba itu pahalanya seperti pahala umroh. Nah, ini berkaitan dengan masjid yang dibangun di atas dasar takwa pertama kali lebih berhak untuk Rasul sholat di dalamnya.